Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafizoh dengan NIM 9321011918. Kali ini saya akan menyampaikan materi pembelajaran akidah akhlak dengan tema adab membaca Al-Quran dan adab berdoa. Baik, kali ini saya akan menjelaskan adab membaca Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah firman Allah yang tidak mengandung kebatilan sedikitpun. Perlu diketahui bahwasanya Al-Quran adalah kitab pedoman umat Islam dan petunjuk umat Islam agar selamat di dunia dan akhirat. Jadi, ketika kita membaca Al-Quran, maka seorang muslim perlu memperhatikan adab-adab membaca Al-Quran untuk mendapatkan kesempurnaan dalam membaca Al-Quran. Untuk selebihnya, kali ini saya akan membacakan adab-adab membaca Al-Quran. Yang pertama adalah membaca Al-Quran dalam keadaan suci, di mana kita sebelum membaca Al-Quran atau menyentuh Al-Quran, sebaiknya kita berwudu untuk menghilangkan hadas kecil dan besar. Yang kedua adalah duduk sopan dan tenang. Tujuannya apa? Agar kita lebih khusyuk dalam membaca Al-Quran. Yang ketiga, membaca dengan pelan dan tartil. Tujuannya apa? Agar kita dapat menghayati bacaan yang kita baca dan tidak tergesa-gesa agar kita menghayatinya. Selanjutnya adalah membaca Al-Quran dengan khusyuk. Tujuannya apa? Agar kita bisa menghayati setiap bacaan yang kita baca sehingga dapat menyentuh jiwa dan menghayati isi kandungan Al-Quran tersebut. Yang selanjutnya adalah membaguskan suara ketika membaca Al-Quran, sebagaimana sabda Rasulullah yaitu hiasilah Al-Quran dengan suaramu. Dengan maksud membaca Al-Quran yaitu boleh menggunakan bacaan seperti qiraat atau tartil, namun bacaannya itu harus jelas tapi tidak keluar dari kaidah tajwid. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah membaca Al-Quran harus dimulai dengan isti'adzah, yakni yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mungkin itu adab-adab dalam membaca Al-Quran. Baik, kali ini saya akan menyampaikan adab berdoa. Berikut adalah adab berdoa. Yang pertama adalah dengan menghadirkan hati. Salah satu kunci dikabulkannya doa adalah dengan ihsan, yakni merasakan kehadiran Allah dimanapun dalam keadaan bagaimanapun. Kita selalu sadar Allah melihat kita dan mengawasi kita. Yang kedua adalah dengan rasa takut dan penuh harap, yakni ketika berdoa kita jangan pernah ada keraguan dalam hati, tapi pasrahkan semua segala kepada Allah dan selalu berprasangka baik dan selalu pasrah dan yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Yang ketiga adalah dengan suara lembut, karena Allah begitu dekat dan mengetahui, maka suara orang yang berdoa itu bagaikan orang yang mendesah, meratap dan mengibah. Orang seperti itu menunjukkan bentuk suaranya yang keluar dari dalam hati. Yang terakhir adalah diawali dengan beristighfar, menyesal dan mengakui dosa. Banyak sekali contoh dalam Al-Quran bagaimana para nabi dan rasul dalam berdoa, yakni senantiasa berdoa dengan kekhusyuan dan kerendahan hati, dan merasa menyesal dan mengakui dosa-dosa tersebut. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan tentang materi adab membaca Al-Quran dan adab berdoa. Cukup sekian.
materi yang dapat saya sampaikan dari materi pembelajaran kelas 7 MTS ada berdoa dan membaca Al-Quran. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.